Oke guys, mengawali episode kali ini memperlihatkan pertemuan antara Sarah dan juga Bian. Di sini dapat kita lihat kalau Sarah dan Bian sedang makan bersama di sebuah restoran ya guys. Namun kira-kira apa yang sedang dibicarakan oleh Sarah dan juga Bian? Untuk itu sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari setiap episode The Series Wedding Agreement ini. Dan bagi kalian yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, guys, di awal pembicaraan di sini Bian menanyakan keadaan Aldi kepada Sarah dan juga tentang hubungannya bersama Sarah ya, guys. Dan di sini Sarah pun mengatakan kalau hubungannya saat ini tampak baik-baik saja. Namun sepertinya kali ini Sarah berbohong kepada Aldi ya guys. Karena pada kenyataannya Sarah tidak bahagia menikah bersama Aldi. Kemudian di sini Sarah pun meminta maaf kepada Bian ya guys soal kejadian waktu di cafe dulu. Di sini Sarah menjelaskan kalau waktu itu dia sedang banyak pikiran sehingga teman-temannya pun mengajak Sarah untuk minum ya guys. Namun di sini mendengar pernyataan Sarah, Bian pun mengatakan jika banyak pikiran, Bian pun menyarankan kepada Sarah untuk sholat ya guys, agar pikirannya bisa menjadi lebih tenang. Dan untuk mengakhiri pembicaraan antara Bian dan Sarah kali ini, Bian pun mengatakan kepada Sarah kalau dia sangat senang melihat hubungannya bahagia bersama Aldi. Namun padahal kenyataannya tidak seperti yang dikatakan oleh Sarah ya guys. Karena saat ini Sarah pun terpaksa menutupi ini semua dari Bian. Kemudian setelah Sarah dan Bian selesai makan, Bian pun pergi duluan meninggalkan Sarah ya guys. Dan saat Sarah telah memasuki mobil, di sini Sarah pun tampak semakin sedih ya guys. Kemudian dia mengambil sebuah foto kenangan saat dulu foto Sarah bersama Bian. Kemudian setelah Sarah melihat foto itu, Sarah pun langsung teringat waktu masa dia masih pacaran dulu bersama Bian ya guys. Di sini Sarah teringat kalau dulu Bian pernah melamar dirinya, yaitu saat Sarah sedang jalan-jalan bersama Bian di suatu tempat objek wisata ya guys. Di sini Bian pun berusaha untuk berenang sambil memperlihatkan tulisan Will you marry me kepada Sarah ya guys. Dan saat pengunjung melihat itu semua, pengunjung pun meminta Sarah untuk menerima Bian. Kemudian Sarah pun menerima Bian untuk menjadi calon suaminya ya guys. Dan setelah Bian mencoba untuk melamar Sarah, Bian pun memberikan sebuah cincin kepada Sarah ya guys, sebagai tanda bukti kalau dia telah memilih Sarah untuk sebagai calon istrinya. Dan di sini dapat kita lihat kalau raut wajah Sarah kalau dia sangat bahagia atas apa yang telah dilakukan oleh Bian kepada dirinya ya guys. Kemudian di sini Sarah pun meminta Bian untuk berjanji kalau dia tidak akan meninggalkan Sarah. Kemudian Bian pun berjanji ya guys. Dan saat Sarah mengingat semua janji itu, Sarah pun semakin tampak sedih ya guys. Dan Sarah pun tak kuasa untuk menahan tangisnya. Kemudian di adegan lain terlihat ada Tari dan Ami sedang minum di sebuah kafe sambil menunggu kedatangan Aldi. Namun Aldi yang datangnya lama, di sini Ami pun terlihat kesal kepada Aldi ya guys. Adapun maksud pertemuan Ami dan Tari di sini karena Tari ingin meminta Aldi mencarikan konsultan kafe untuk Tari yang ingin membangun sebuah kafe. Namun sambil menunggu kedatangan Aldi, di sini Ami pun bercerita soal hubungannya bersama Agung. Dan di sini Ami mengatakan kepada Tari soal kekhawatirannya jika Agung nantinya tidak jadi untuk menikahinya ya guys, karena sudah beberapa hari ini Agung jarang untuk menghubungi Ami sehingga dia pun berpikiran kalau takut nantinya Agung tidak jadi menikahi dirinya. Kemudian Ami pun menceritakan soal kejadian yang telah terjadi di rumahnya bersama Agung sebelum Agung mulai jarang menghubunginya ya guys. Kemudian Ami memberitahu Tari kalau Agung pernah terjatuh gara-gara skateboard punya dirinya sehingga Agung pun mengalami patah tulang di tangannya. Untuk itu Ami beranggapan kalau
Agung jarang menghubunginya gara-gara dirinya yang telah membuat Agung terluka ya guys. Dan tidak lama kemudian di sini Aldi pun datang menemui Ami dan juga Tari. Dan kemudian Rafa pun menyusulnya. Dan saat Rafa datang di situ, dia pun terlihat kaget karena dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu Tari di situ. Kemudian Aldi pun terheran karena ternyata Rafa dan Tari dan juga Ami telah mengenal lama. Dan saat melihat kedatangan Rafa, di sini Tari teringat masa-masa waktu dia di sekolah dulu ya guys. Dan dia juga teringat kalau dulu Rafa pernah mendekati dirinya. Namun sayangnya pada masa sekolah dulu, Tari pun selalu menghindar saat didekati oleh Rafa ya guys. Karena Rafa yang ingin mengajak dia pacaran, sedangkan di sini Tari tidak ingin berpacaran. Sehingga di situ Ami pun mengatakan kepada Rafa kalau ternyata Tari tidak ingin berpacaran ya guys. Sehingga semenjak kejadian itu Rafa pun jarang untuk mendekati Tari kembali. Dan guys, setelah Aldi, Tari, dan Ami dan juga Rafa selesai berbincang-bincang, kemudian Ami dan Tari pun pergi meninggalkan Aldi dan juga Rafa ya guys. Namun saat Tari pergi, di situ Rafa terlihat melamun dan senyum-senyum sendiri ya guys. Namun di sini Aldi yang melihat Rafa senyum-senyum sendiri. Aldi pun mengatakan kepada Rafa kalau Tari saat ini telah menikah dengan sepupunya Bian ya guys. Dan tidak lama kemudian di sini Rafa pun teringat masa-masa saat dia berkunjung ke rumah Padi dan juga budenya Tari. Di sini dapat kita saksikan kalau dulunya Rafa sangat akrab bersama Bude dan juga Padinya ya guys. Ditambah lagi di sini Rafa semakin menyukai Tari karena Tari selain cantik, pintar dan ternyata Tari juga jago masak ya guys. Sehingga Tari pun menjadi istri idamannya Rafa. Kemudian di adegan lain saat sampai di rumah, sepulang dari pertemuan Tari bersama Aldi dan juga Rafa, di sini di sini Tari bercerita kepada Aldi soal siapa yang akan menjadi konsultan kafenya nanti. Di situ Aldi mempertanyakannya tentang siapa orangnya. Kemudian Tari pun menjawab kalau dia adalah teman laki-lakinya sewaktu dia masih sekolah dulu. Namun di sini setelah Bian mendengarkan siapa orangnya yang diberitahu oleh Tari, tampak Bian pun sedikit cemburu atas siapa yang telah dikatakan oleh Tari ya guys. Namun di sini Bian pun tidak memperlihatkan rasa cemburunya kepada Tari. Dan tidak lama kemudian Tari pun langsung masuk ke kamar ya guys. Kemudian Bian pun menyusulnya dan saat berada di kamar tiba-tiba saja HP-nya Bian berbunyi. Di situ ternyata ada SMS masuk dari Sarah ya guys. Namun di sini Bian tidak mau memberitahu Tari soal pesan tersebut dan mengatakan kepada Tari kalau itu hanyalah teman kantornya. Padahal di sini yang mengirimkan pesan kepada Bian adalah Sarah. Di situ Sarah meminta kepada Bian untuk bisa bertemu dengan dirinya, meskipun hanya sebentar saja. Namun di sini Tari yang berusaha untuk mempercayai suaminya pun tidak mau membahas soal pesan yang diterima oleh Bian ya guys, karena dia pun tidak ingin berdebat lagi bersama Bian, sehingga di sini Tari pun berusaha untuk tetap percaya kepada suaminya Bian. Dan guys, keesokan harinya saat Sarah dan Bian bertemu, di situ Sarah pun jujur semuanya kepada Bian dan mengatakan kepada Bian kalau setelah beberapa bulan ini hubungannya bersama Aldi pun bermasalah. Dan seolah-olah di sini Sarah mengatakan semenjak menikah dengan Aldi dia pun sangat tidak bahagia. Namun di sini Bian mencoba untuk mengatakan kepada Sarah kalau tidak seharusnya dia untuk memberitahu soal hubungannya bersama Aldi kepada dirinya. Namun mendengar pernyataan dari Bian di sini Sarah pun terbawa emosi ya guys, sehingga dia pun mengatakan kalau dia harus memberitahukan ini kepada Bian karena saat ini Sarah tidak mempunyai siapa-siapa, hanya Bianlah orang yang dekat dengan dirinya saat ini. Sehingga Sarah pun memutuskan untuk menceritakan semuanya soal rumah tangganya bersama Aldi kepada Bian. Dan guys, karena emosi di sini Sarah pun langsung pergi
meninggalkan Bian ya guys. Dan setelah mendengar cerita dari Sarah, di sini Bian pun selalu terpikirkan akan nasibnya Sarah, sehingga Bian pun tampak tidak konsentrasi saat bekerja ya guys. Dan dia terus-terusan terpikirkan soal rumah tangganya Sarah bersama Aldi. Dan guys, dari sini dapat kita lihat kalau saat ini Bian pun masih sangat peduli kepada Sarah ya guys, sehingga dia pun selalu terpikirkan soal Sarah. Dan kemudian di adegan lain terlihat ada Ami yang datang ke tempat Agung bekerja ya guys. Adapun niat Ami untuk menemui Agung saat ini hanyalah untuk mempertanyakan soal hubungannya saja ya guys. Di sini Ami menanyakan kepada Agung bagaimana hubungannya selanjutnya. Di situ Agung pun berusaha untuk menenangkan Ami kalau dia pasti akan untuk menikahi Ami. Dan Agung pun meminta kepada Ami agar dia tidak mengkhawatirkan soal itu ya guys. Karena Agung pun telah berjanji kepada Ami kalau dia akan menjalani ta'aruf ini dengan baik. Dan Agung pun akan menikahi Ami pada waktu yang tepat. Dan setelah mendengar pernyataan dari Agung, di sini Ami pun mulai terlihat sedikit tenang ya guys, karena selama ini dia pun mulai gelisah soal Agung yang mulai jarang menghubunginya. Di sini Agung mengatakan kepada Ami kalau akhir-akhir ini dia memang sibuk, sehingga dia pun jarang untuk menghubungi Ami. Dan Agung pun meminta maaf kepada Ami karena telah membuat Ami mengkhawatirkan soal hubungannya. Dan guys, di adegan lain terlihat ada Kinan bersama mama dan juga papanya. Di sini papanya Kinan berusaha untuk mengatakan kepada Kinan agar tidak berhubungan lagi bersama Carly. Karena papanya Kinan telah melihat Carly berduaan sama perempuan lain pada saat Carly berada di tempat pusat perbelanjaan punya papanya. Kemudian papanya juga mengingatkan Kinan kalau Carly bukanlah laki-laki yang tepat buat Kinan ya guys. Karena papanya juga memiliki firasat yang kurang baik terhadap Carly. Untuk itu papanya pun menegaskan agar Kinan lebih berhati-hati lagi kepada Carly. Namun di sini Kinan sepertinya tidak menerima atas apa yang telah dikatakan oleh papanya. Sehingga Kinan pun membantah semua apa yang telah dikatakan papanya kepada dirinya. Dan Carly pun meminta Kinan untuk menjadi pacarnya, sehingga Kinan pun menerima Carly sebagai kekasihnya. Namun di sini Kinan belum mengetahui kejadian pasti soal yang dikatakan oleh papanya semalam ya guys. Kemudian di adegan lain ada Tari dan Bian yang sedang bercanda di sebuah ruang tamu ya guys. Dan tidak lama kemudian Papa Bian pun menelpon. Papanya pun mengabarkan kalau saat ini dia sedang berada di rumah sakit. Namun Bian yang kaget mendengar itu semua pun bertanya bagaimana keadaannya. Namun papanya menjelaskan kalau yang mengalami kecelakaan bukanlah mamanya. Dan mengatakan kalau mamanya saat ini baik-baik saja. Lalu papanya pun mengatakan kalau saat ini Aldi mengalami kecelakaan bersama Sarah ya guys. Dan papanya pun meminta Bian untuk segera menyusul ke rumah sakit. Dan saat Tari dan Bian sampai di rumah sakit, ternyata kondisi Sarah dan Aldi pun cukup lumayan mengkhawatirkan ya guys. Dan bahkan di sini Aldi pun belum sadarkan diri. Kemudian karena kondisi Sarah yang lumayan parah, di sini Bian pun mencoba untuk membantu Sarah untuk berbaring ya guys, bahkan untuk melihat Aldi. Dan saat melihat Aldi di situ, Sarah pun menyesali atas semua yang telah dilakukannya, sehingga mengakibatkan dirinya dan Aldi mengalami kecelakaan. Namun mendengar Sarah yang terus-terusan menyalahkan dirinya, Bian pun berusaha untuk menenangkan Sarah ya guys. Namun di sini melihat Bian yang berusaha untuk memberikan perhatian kepada Sarah, Tari pun menjadi cemburu atas sikap Bian ya guys. Namun Bian pun tidak menghiraukan kecemburuan Tari saat ini karena Bian tahu kalau Sarah sangat membutuhkan dirinya. Dan guys, saat di hadapan Aldi, Sarah pun meminta maaf kepada Aldi. Dan tidak lama kemudian Bian pun meminta Sarah untuk segera istirahat. Dan tidak lama kemudian Aldi pun sadarkan diri ya guys. Bahkan saat sadar Aldi terus-terusan memanggil nama Sarah. Namun melihat Aldi yang terus-terusan memanggil nama Sarah, di sini Bian pun mencoba untuk memanggilkan dokter ya guys. Namun Aldi pun menolaknya.
Dan tidak lama kemudian di sini Aldi pun berpesan kepada Bian ya guys, agar Bian mau menjaga Sarah karena di sini Aldi sangat mencintai Sarah. Untuk itu di sini Aldi pun menegaskan agar Bian selalu menjaga Sarah ya guys, dan mendengar permintaan Aldi, Bian pun tidak bisa untuk menolaknya karena selain saudara sendiri, Aldi juga sahabat dari Bian. Namun guys, takdir berkata lain, Aldi pun tidak lama kemudian meninggal dunia. Dan Bian pun segera mengabarkan Tari. Mendengar informasi dari Bian, Tari pun tampak sedikit kaget ya guys. Karena dia tidak menyangka kalau akhirnya akibat kecelakaan itu Aldi meninggal dunia. Dan guys, di adegan lain terlihat ada pertemuan Ami bersama Agung kembali ya guys. Di sini terlihat kalau Ami telah datang duluan di sebuah kafe itu. Kemudian Agung pun datang menyusul Ami. Namun entah kenapa di sini Agung pun mengatakan kepada Ami kalau dia tidak bisa melanjutkan ta'arufnya bersama Ami. Dan mendengar pernyataan dari Agung seketika Ami pun tampak terkejut dan begitu sedih ya guys, sehingga Ami pun meneteskan air matanya. Dan guys, kira-kira mungkinkah Agung melakukan ini semua kepada Ami, dan akankah ini semua hanya mimpinya Ami? Kira-kira bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu terus ikuti kelanjutan ceritanya di channel ini ya guys. Oke guys, itulah sedikit ulasan cerita dari cerita The Series Wedding Agreement di episode kali ini. Dan untuk kelanjutan videonya, kita akan simak kembali cerita The Series Wedding Agreement untuk episode selanjutnya. Namun guys, sebelum kita masuk ke cerita berikutnya, alangkah baiknya saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, silahkan pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru di setiap episode The Series Wedding Agreement ini. Subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah guys, di episode selanjutnya terlihat suasana haru saat di pemakaman Aldi ya guys. Dan di sini terlihat juga kalau Bian tak kuasa menahan kesedihannya melepas kepergian Aldi. Karena bagi Bian, Aldi adalah sosok seseorang yang berkesan di hidupnya, karena selain sebagai saudara sepupu, Aldi merupakan sahabat dekat dari Bian sewaktu dia masih sekolah dulu. Untuk itu di sini Bian pun merasa keberatan atas kepergian Aldi. Sementara itu Aldi yang telah dimakamkan, kondisi Sarah pun masih terlihat lemah ya guys. Dan guys, di adegan lain terlihat perdebatan antara Tari bersama Bian. Di situ sepertinya Tari keberatan jika Bian memberikan perhatian lagi kepada Sarah. Namun di sini Bian menegaskan kepada Tari kalau dia harus melakukan itu semua kepada Sarah. Apalagi saat ini Sarah sudah tidak mempunyai siapa-siapa ya guys. Dan ditambah lagi saat ini ayahnya pun juga sudah tidak mengakui dia sebagai anak. Dan ditambah lagi soal kepergian Aldi dari hidupnya. Dan untuk itu sepertinya kali ini Bian pun tidak bisa membiarkan Sarah menanggung itu semua sendirian ya guys. Namun guys, bagaimana cara Bian untuk memberikan pengertian kepada Tari agar Tari bisa menerima semua ini? Dan akankah sikap Bian yang terlalu perhatian kepada Sarah akan membuat masalah lagi terhadap rumah tangganya? Semoga saja itu tidak benar-benar terjadi ya guys. Dan semoga kali ini Tari bisa memberi pengertian kepada Bian. Dan kemudian di adegan lain juga terlihat ada Bian yang sedang menemani Sarah ke pusat perbelanjaan. Di sini tampak sekali raut wajah Sarah yang sangat senang ditemani oleh Bian ya guys. Nah guys, akankah kali ini Sarah kembali memanfaatkan situasi saat Bian berusaha untuk menemani dirinya, dan mungkinkah Sarah akan merebut kembali Bian dari Tari? Semoga saja kali ini Sarah tidak melakukan itu kembali ya guys. Kemudian di adegan lain terlihat ada Carly yang mengantarkan Kinan pulang ke rumah ya guys. Namun di sini ada orang tua Kinan yang sangat mengkhawatirkan keberadaan Kinan. Karena semenjak Kinan pergi bersama Carly, Kinan pun tidak pulang semalaman. Dan saat sampai di rumah di sini Carly pun mencoba untuk
berbohong kepada kedua orang tua Kinan ya guys, sehingga kedua orang tuanya pun percaya atas apa yang telah dikatakan oleh Carly. Namun di sini sepertinya pun Kinan tidak setuju atas apa yang telah dikatakan oleh Carly kepada orang tuanya. Karena biar bagaimanapun di sini Kinan tetap merasa bersalah kepada kedua orang tuanya, dan Kinan pun berusaha untuk jujur kepada orang tuanya ya guys. Namun melihat Kinan yang akan mengatakan itu semua, Carly pun berusaha untuk menghasut Kinan agar tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah guys, dari sini dapat kita lihat kalau Carly benar-benar tidak baik untuk Kinan ya guys. Dan semoga saja di episode selanjutnya Kinan bisa menilai kembali Sarah bertemu kembali bersama Rafa. Namun belum dipastikan apa yang sedang dibicarakan oleh Tari bersama Rafa kali ini ya guys. Namun yang pasti di sini Rafa sangat senang setiap kali bisa bertemu dengan Tari, meskipun dia sudah tahu kalau saat ini Tari sudah memiliki suami ya guys. Nah guys, di bocoran episode ke-8 nanti juga terlihat Tari kembali bertemu dengan Rafa, dan di sini Rafa menegaskan kepada Tari kalau dia akan berbicara dengan orang tuanya, dan dia juga akan mengatakan kepada Pak D dan juga Budetnya Tari kalau dia akan segera untuk melamar Tari. Meskipun di sini dia telah mengetahui kalau saat ini Tari telah memiliki suami ya guys, namun sepertinya Rafa pun tidak menghiraukan statusnya Tari saat ini. Dan guys, mendengar semua pernyataan Rafa, Tari pun terlihat sangat kaget ya guys. Karena di sini Tari tidak menyangka kalau sampai saat ini Rafa masih memendam perasaan kepada dirinya. Namun guys, akankah kali ini Tari menerima cintanya Rafa? Karena sepertinya Tari kembali disakiti oleh Bian. Dan kira-kira bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu terus ikuti kisahnya di channel ini ya guys, dan nantikan updatean terbaru dari video kita. Oke guys, itulah sedikit ulasan cerita dari The Series Wedding Agreement untuk bocoran episode ke-8 nanti. Dan teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukai videonya, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika ada komentar, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.